Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara. Jemaat yang lama pasti kenal saya, jemaat baru pasti tidak tahu saya. It's okay. Hari ini saya mau berbicara tentang sesuatu yang sederhana, little things, big impact. Hal-hal kecil tapi mendatangkan dampak yang besar, pengaruh yang besar. Siapa ingin menjadi orang yang berdampak membawa pengaruh? Kadang-kala kita berpikir kalau kita ingin berdampak membawa pengaruh besar, kita harus melakukan perkara-perkara yang besar, hal-hal yang besar. Contohnya misalnya temukanlah obat virus corona, maka kita akan menjadi orang yang berdampak besar. Tapi ada beberapa orang berkata, tapi saya ini ibu rumah tangga biasa, saya ini pengusaha biasa, toko saya toko biasa saja, saya ini karyawan, bagaimana saya bisa melakukan hal besar, saya ini bukan orang besar. Hari ini kita akan berbicara tentang hal yang luar biasa ini. Coba kita belajar perumpamaan dari Tuhan Yesus, Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 32. Matius pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai 32. Kita baca kedua ayat ini dengan suara yang keras, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Perumpamaan ini diajarkan Tuhan Yesus mengenai biji sesawi. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel pasti tahu tentang biji sesawi. Sangat kecil sekali biji ini. Tetapi biji yang kecil ini kalau ditanam maka dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar. Sehingga burung-burung datang bersarang pada pohon itu. Kebenaran apa yang mau diajarkan lewat perumpamaan ini? Kebenarannya adalah bahwa ternyata hal-hal yang kecil kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh bisa berdampak besar. Coba perhatikan, biji sesawi itu hal yang kecil, tapi ketika dia sudah bertumbuh jadi berkat, jadi pohon besar, jadi berkat bagi burung-burung. Burung-burung bisa bersarang di pohon itu. Saudara, karena itu kalau hari ini saudara masih dipercayakan hal-hal kecil, tidak usah saudara kecewa dan tawar hati. Kalau hari ini saudara belum bisa melakukan perkara yang besar karena saudara bukan orang hebat, juga tidak usah saudara kecil hati. Karena ternyata melalui hal-hal kecil kita bisa berdampak besar. Katakan amin. Masih ingat peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan? Waktu itu Yesus sudah mengajar banyak orang dan orang begitu tertarik dengan pengajaran Yesus sampai-sampai mereka lupa hari sudah petang. Mereka masih saja asik mendengar Yesus mengajar. Dan Yesus melihat begitu banyak orang, Yesus jatuh belas kasihan. Yesus panggil murid-muridnya, kasih makan mereka. Murid-murid bingung, bagaimana mau kasih makan begitu banyak orang? Kalau toh punya uang mau beli roti di mana? Karena mereka jauh dari perkampungan. Lalu kemudian ada seorang anak kecil. Dia punya 5 roti 2 ikan. Lalu dia berikan kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Melalui 5 roti dan 2 ikan, mujizat terjadi. Bisa memberi makan 5.000 laki-laki saja. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan sisanya berapa bakul saudaraku? 12 bakul. Itu karena tidak ada jemaat HFC di situ. Kalau ada jemaat HFC nggak ada sisanya. Kenapa? Bungkus bawa pulang. Banyak sekarang orang Kristen jadi Columbus, kelompok pembungkus saudaraku. Coba lihat anak kecil ini. Dia hanya kasih 5 roti 2 ikan. Hal yang kecil tapi bisa berdampak besar. Memberi makan ribuan orang. Saya mau dorong Bapak Ibu, mulailah melakukan hal-hal kecil. Kalau saudara ingin memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh, mulailah dengan berdoa. Bangun lebih awal, setengah jam, 1 jam, doa.
Coba saudara bayangkan, doa itu hal yang kecil, tapi kalau saudara lakukan terus menerus secara konsisten, apa yang terjadi dengan pertumbuhan rohani 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, dahsyat sekali. Mulailah dengan baca Alkitab, renungkan firman. Hal yang sederhana, 1 hari 1 pasal saja. Tapi kalau saudara rutin melakukannya, coba bayangkan apa yang terjadi dengan kehidupan rohanimu setelah 5 tahun, setelah 6 tahun. Saudara akan memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh. Katakan amin. Dalam keluarga, kalau ingin punya keluarga yang harmonis, keluarga yang berdampak, mulai dengan hal-hal kecil. Ada 3 kata yang sederhana tapi powerful, yang seringkali kita ini lupa mengucapkannya dalam keluarga. Apa itu? Tolong, maaf, sorry. Ini 3 kata yang sederhana tapi bisa berdampak besar. Suami-suami kalau minta kepada istri melakukan sesuatu, mulailah dengan kata tolong. Tolong masakan Indomie dong, Ma. Tolong ambilin handuk dong, Ma. Ketika kita memulai dengan kata tolong, maka pasangan kita akan merasa tidak diperintah. Dia merasa dia bukan bawahan dan dia akan melakukan pekerjaan itu dengan penuh sukacita, tidak terpaksa. Dan itu akan membuat hubungan kita jadi lebih dekat, lebih akrab. Tapi kalau tidak mulai dengan kata tolong, ambil Indomie, ambil handuk. Saudara-saudara, pasangan kita akan merasa diperintah dan itu kurang baik buat hubungan, buat relasi. Maaf, itu kata yang sederhana tapi juga powerful. Ada banyak suami kalau bikin salah sama istri, nggak pernah mau minta maaf. Ada banyak orang tua kalau salah sama anak, nggak pernah mau minta maaf. Padahal sebenarnya maaf itu baik. Ketika kita mengucapkan maaf, bisa menyelesaikan banyak masalah. Ketika kita mengucapkan maaf, menunjukkan kerendahan hati kita. Ketika kita mengucapkan maaf, maka kita ini orang yang berbesar hati, mau mengakui kesalahan. Sehingga orang yang kita berbuat salah kepadanya akan terbuka hatinya kepada kita. Itu akan membuat hubungan kita jadi baik kembali. Saudara-saudara, terima kasih. Ini juga kata yang sederhana tapi powerful loh. Tapi banyak suami, banyak istri ketika pasangannya melakukan yang baik kepadanya tidak mengucapkan terima kasih. Ayo ya bapak-bapak ya, kalau istri masak menyajikannya kepada bapak bilang apa? Terima kasih ma, makanannya enak. Kalau kita mengucapkan kamsia, terima kasih, itu menunjukkan kita bersyukur atas perbuatannya dan kita menghargai perbuatannya. Bukankah itu akan membuat hubungan kita lebih dekat lagi? Kenapa? Karena pasangan kita merasa dihargai, dihormati perbuatannya, perbuatan baiknya kepada kita. Saudara-saudara, karena itu mari kita mulai melakukannya. Kalau saudara ingin supaya gereja ini bisa berdampak besar, mulai melakukan hal kecil. Kita kan sekarang ada di tengah-tengah goncangan ini, saudara-saudara. Ya. Mungkin saudara pikir bagaimana ya saya supaya gereja ini bisa pulih kembali. Mulai dengan doa. Jangan meremehkan kuasa doa. Doakan gereja ini setiap hari. Doakan gembala saudara. Doakan pemimpin-pemimpin gereja ini. Dengan doa setiap hari buat gereja ini. Maka lihatlah nanti satu hari akan terjadi sebuah pemulihan. Terobosan yang luar biasa. Gereja saya itu pernah mengalami goncangan yang hebat saudara. Tahun 2006, salah seorang pemimpin di gereja kami ini keluar bawa orang-orang kaya, bawa jemaat, mendadak tiba-tiba hanya karena tersinggung perasaannya. Dan saudara-saudara bisa dibayangkan goncangan dahsyat sekali. Gosip. Ya, untung pada masa itu belum ada media sosial, tapi gosipnya gencarnya luar biasa. Ya, biasanya itu saudara-saudaraku ya, ada kalau sudah ngomong kemana-mana udah ditambahin vitsin, kecap, merica, udah kemana-mana ngomongnya saudara-saudara ya. Dan apa yang kami lakukan, suami istri kami doa.
Apa yang jemaat saya lakukan? Yang masih tinggal doa. Dan itu yang kami lakukan, doa. Sederhana tapi powerful. Hari ini gereja kami mengalami kebangkitan yang luar biasa. Dulu 14 tahun yang lalu jumlahnya waktu itu hanya 1.000-an orang. Hari ini sudah 5.000-an. Jadi saudaraku, kelihatannya kecil tapi bisa berdampak besar. Saudara yang cinta kepada Tuhan, cinta kepada HFC harus mulai mendoakan gereja ini. Bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau setiap hari saudara berdoa setengah jam saja untuk gereja ini. Apa yang terjadi 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, dahsyat. Ya. Saudara, hal kecil tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh bisa berdampak besar. Dalam hubungan kita dengan orang lain, mari kita mulai melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak perlu harus kebaikan besar, kebaikan kecil, tapi itu bisa berdampak besar. Satu hari ada seorang tukang cat diminta untuk mengecat perahu tua. Setelah deal upahnya, kemudian tukang cat itu mulai ngecat perahu itu. Waktu dia tiba pada lambung perahu itu, dia lihat ada lubang kecil. Tanpa diminta, dia kemudian tambal lubang itu, lalu dia cat lagi dengan rapi. Setelah itu, perahu yang sudah selesai dicat dikembalikan kepada pemilik perahu. Pemilik perahu bayar upahnya. Pulanglah tukang cat itu. 1 minggu kemudian, tukang cat itu dipanggil lagi oleh pemilik perahu. Ketika ketemu, pemilik perahu kasih cek. Nilainya besar sekali. Tukang cat bingung, kenapa saya dikasih uang lagi? Bukankah 1 minggu yang lalu Bapak sudah bayar upahnya kepada saya? Lalu pemilik perahu berkata, cek itu bukan untuk upah, tapi cek ini adalah ucapan terima kasih saya. Karena Anda telah menyelamatkan anak-anak saya. Jadi ceritanya begini, rupa-rupanya pemilik perahu itu tidak pernah ngomong kepada anak-anaknya kalau ada lubang di perahunya itu. Dan juga tidak kasih tahu kepada tukang cat itu kalau ada lubang di perahu itu. Nah, anak pemilik perahu ini ketika melihat perahu itu sudah rapi dicat, pagi-pagi mereka bawa perahu itu pergi mancing di danau tanpa sepengetahuan orang tuanya. Lah, ini pemilik perahu ketika tahu anaknya ke danau bawa ini perahu, dia ingat loh, itu kan perahu ada bocornya. Waduh, pasti tenggelam anak saya ini. Lalu buru-buru dia pergi ke danau dan dia lega sekali. Kenapa? Dia lihat anaknya tidak tenggelam, anaknya selamat. Dan ketika dia cek itu perahu, ternyata lubangnya sudah ditambal. Dia ingat pasti yang nambalnya ini adalah tukang cat itu. Makanya dia panggil tukang cat, dia kasih hadiah. Tukang cat itu bilang begini, Pak, Bapak itu tidak perlu kasih saya hadiah. Karena apa yang saya lakukan hanya kebaikan kecil. Lalu pemilik perahu berkata, iya, kebaikan kecil yang Anda lakukan telah menyelamatkan anak-anak saya. Mari Bapak Ibu kita mulai melakukan hal-hal yang kecil, kebaikan-kebaikan kecil. Jadi orang yang suka ringan tangan, suka bantu orang, tolong orang, maka itu akan bisa berdampak besar bagi dirimu dan bagi orang lain. Katakan amin. Nah, bagaimana hal-hal kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar? Yang pertama, kita ini harus tetap setia melakukan hal-hal yang kecil itu. Kenapa kita harus tetap setia melakukan hal-hal yang kecil itu? Karena ternyata ada janji dari Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 25, Yesus berjanji begini, kalau kita setia melakukan hal kecil, maka Tuhan akan berikan kepada kita tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tapi kalau kita tidak setia pada perkara kecil, maka kita tidak akan menerima tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan sebenarnya ayat ini menjadi prinsip Alkitab, Tuhan memberkati kita. Jadi kalau saudara ingin diberkati Tuhan,
perkara-perkara yang besar, tanggung jawab yang besar, maka setialah pada perkara yang kecil. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan kepadamu toko yang kecil, setialah mengelolanya. Pelayanan yang kecil, setialah menjalankannya. Bertanggung jawablah melayaninya. Kalau hari ini saudara mungkin dipercaya hanya jadi seorang karyawan rendahan, setialah mengerjakan tanggung jawab saudara. Jadi karyawan yang jujur, punya integritas. Maka nanti Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Katakan amin. Waktu saya masih di seminari, kami ini mahasiswa seminari diwajibkan oleh sekolah setiap weekend, Sabtu Minggu harus ke gereja-gereja, melayani gereja-gereja yang ada di kota Jakarta. Nah, saya ini melayani sebuah gereja kecil di Rawamangun. Apa pelayanan saya? Pelayanan saya itu, saudaraku, ngepel, nyapu, ngelap-ngelap, bersihkan toilet, itu pekerjaan saya, itu pelayanan saya. Karena saya satu-satunya pengerja di gereja itu. Setelah semuanya rapi, lalu kemudian saya jadi guru sekolah minggu, kadang-kala jadi pemain musik, kadang-kala jadi WL. Padahal sebelum saya masuk seminari, saya ini sudah jadi pengkhotbah. Tapi saya harus dimulai dari bawah, dipercaya hal kecil. Nah, satu hari ada teman saya diminta untuk jadi guru sekolah minggu di sebuah gereja kecil. Dan teman saya menolak. Teman saya bilang begini, saya ini masuk seminari bukan untuk jadi guru sekolah minggu. Saya masuk seminari untuk jadi pengkhotbah. Kalau saya diminta jadi pengkhotbah, saya mau. Tapi kalau saya diminta jadi guru sekolah minggu, sorry, saya enggak mau. Jadi dia menolak untuk melayani di gereja kecil jadi guru sekolah minggu. Dan saudara tahu bagaimana keadaan teman saya hari ini? Bagaimana pelayanannya hari ini? Ternyata hari ini teman saya sudah tidak melayani lagi. Bahkan saya dapat informasi dia sudah meninggalkan gereja. Dia tidak setia pada perkara kecil, Tuhan tidak percaya dia perkara yang besar. Ada teman kaum muda saya, waktu di Makassar, 200 tahun yang lalu. Sama-sama kami di youth. Teman saya ini kerjanya sebagai penjaga gudang di sebuah toko yang besar. Tapi teman saya ini setia, cinta Tuhan, takut Tuhan, dan orangnya jujur. Lama-lama bosnya percaya sama dia. Sudah melalui beberapa ujian dan dia lolos. Kejujurannya luar biasa. Dan saudara tahu hari ini teman saya memimpin toko yang besar itu dipercaya oleh bosnya. Karena bosnya sudah tua, anak-anak bosnya ini sudah punya bisnis masing-masing. Jadi tidak ada yang mengelola toko besarnya ini. Teman saya yang dipercaya untuk menjadi bos di toko yang besar itu. Bayangkan, dari penjaga gudang hari ini jadi bos di toko yang besar. Mulai dari perkara kecil, ketika setia mengerjakannya, maka Tuhan berikan perkara yang besar. Mari Bapak Ibu ya, kalau hari ini saudara masih diberikan perkara kecil, enggak apa-apa. Orang mentertawakanmu, enggak apa-apa. Orang meremehkanmu, enggak apa-apa. Tetap setia melakukan perkara kecil itu. Dan satu hari nanti kalau saudara setia, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Mother Teresa, kenal Mother Teresa saudaraku? Ya, kenal? Ini penjual bakmi di Kromo itu bukan. Mother Teresa ini seorang hebat. Pelayanannya itu kepada orang-orang miskin. Dia orang besar, waktu dia meninggal, maka pemakamannya dihadiri oleh beberapa presiden, beberapa perdana menteri hadir, lalu kemudian beberapa raja juga hadir, dan kemudian dihadiri pemakamannya itu kurang lebih oleh 2 juta orang India. Ini orang hebat, orang besar. Dan dia berkata begini, dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang
besar. Ya. Kadang-kadang memang kita tidak punya kesempatan bikin hal-hal yang besar. Kita mungkin hari ini hanya mengerjakan hal kecil, tapi mari kita melakukannya dengan cinta yang besar, dengan kasih yang besar, dengan sungguh-sungguh, maka nanti pasti akan berdampak besar. Ibu-ibu mungkin hanya sebagai ibu rumah tangga ya, tiap hari masak buat suami, buat anak, tapi masaklah dengan cinta yang besar. Maka nanti bisa berdampak besar loh. Mama saya ini baru meninggal bulan yang lalu. Meninggalkan 7 anak. Dan saudara-saudaraku, kami mengenal mama kami ini sebagai seorang mama yang jago masak. Makanannya hao ce sen jimping. Kalau mama sudah masak, enak. Dan mama saya ini saudaraku nggak sekolah. Nggak pernah sekolah. Taman kanak-kanak aja kagak tamat ya. Tapi mama saya ini bisa baca tulis. Dia belajar sendiri. Dia beli buku sendiri, dia belajar sendiri, membaca dan menulis sendiri. Dia bisa baca tulis. Dia jago menghitung. Dan mama saya ini bertobat, dibaptis, ya, setelah saya jadi orang percaya, lalu kemudian menyusul mama saya. Dan saudara-saudaraku, dia jadi orang yang suka bersaksi. Dan kalau dia bersaksi, walaupun dia bukan pendeta, dia bukan majelis gereja, dia bukan pengerja, bukan. Dia hanya ibu rumah tangga. Dan dia suka bersaksi. Kesaksiannya itu sederhana. Dia kalau ketemu orang, dia suka bilang begini, percaya sama Tuhan, kamu selamat. Ke gereja, kamu selamat. Cuma gitu doang, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Banyak orang diberkati lewat pelayanannya. Tiap hari dia berdoa buat 7 anak-anaknya. Dan apa yang terjadi? 7 anaknya semua sekarang menjadi orang percaya. Padahal dulu kami bukan dari keluarga orang percaya. Dan 7 anaknya semuanya berhasil semua. Dulu kami hidup susah dari keluarga miskin. Tapi 7 anaknya sekarang berhasil jadi orang. Dulu orang-orangan loh saudara. Semua karena seorang ibu melakukan hal kecil tapi dengan penuh cinta. Ayo Bapak Ibu, mungkin hari ini kita hanya seorang ibu rumah tangga, karyawan sederhana, pengerja gereja, jemaat biasa. Mari kita mulai berdoa dengan sungguh-sungguh untuk gereja ini. Mari kita mulai melakukan segala hal untuk gereja ini dengan penuh cinta. Kalau kita melayani di gereja ini, mari kita melayani dengan penuh kasih. Kita lakukan sesuatu buat gereja ini dengan cinta yang besar, maka akan berdampak besar. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau hari ini saudara pergi ke kota Philadelphia, saudara akan menemukan ada sebuah gereja baptis namanya Philadelphia Baptist Temple. Jemaatnya kurang lebih 3.300 orang. Gereja ini punya sekolah Alkitab, Temple College. Ini adalah sekolah Alkitabnya. Dan gereja ini juga punya sebuah rumah sakit di kota Philadelphia, Temple University Hospital. Dan rumah sakit ini juga punya sekolah kedokteran yang mencetak banyak sekali dokter-dokter. Nah, 3 gedung besar ini yang telah berdampak besar bagi kota Philadelphia dan Amerika, ternyata diinspirasi oleh kebaikan kecil yang dilakukan oleh seorang anak kecil dari keluarga sederhana. Nama anak itu adalah Hattie May Wyatt. Jadi ceritanya, ketika gereja Baptist Temple itu masih belum jadi gereja besar, masih jadi gereja kecil, pendetanya pada waktu itu namanya pendeta Russell Canwell. Satu hari Minggu pendeta Russell bergegas menuju ke gereja untuk berkhotbah di hari Minggu. Dia masuk gereja, dia melewati ruang kelas sekolah minggu. Waktu dia lewati ruang kelas sekolah minggu, dia lihat ada seorang anak kecil lagi berdiri di depan pintu kelas sekolah minggu, lagi bengong. Kenapa bengong? Rupanya ini anak-anak baru, jiwa baru.
dari keluarga baru yang baru berkunjung di gereja itu. Dan anak ini sedang bingung karena ruang kelas sekolah minggu itu penuh sesak dengan anak-anak. Jadi dia bingung mau masuk atau mau pulang. Mau masuk tapi penuh sesak, tidak ada tempat lagi. Di tengah-tengah kebingungannya, tiba-tiba pendeta Russell datang lalu menggendong dia dan membawa dia masuk ke dalam kelas, menaruh dia di tempat paling depan. Sehingga Hetty May hari itu bisa ikut kelas sekolah minggu dengan sangat baik. Hatinya senang sekali. Besoknya saudara-saudaraku, pendeta Russell berkunjung ke rumahnya keluarga daripada anak ini. Karena ini kan jiwa baru, keluarga baru. Jadi dikunjungi oleh pendeta. Dan ketemu sama si Hetty. Dan Hetty kemudian mengungkapkan perasaannya. Kemarin Om, saya itu takut sebenarnya mau masuk ruang kelas. Penuh anak-anak. Untung Om datang. Dan sehingga saya bisa ikut kelas sekolah minggu. Saya senang sekali. Saya berharap gereja kita bisa punya ruang kelas yang lebih besar. Sehingga anak tidak penuh sesak begitu. Saudara, lalu pendeta Russell berkata begini. Nanti ya, kalau gereja sudah punya cukup uang, gereja akan bangun kelas yang lebih besar. Rupa-rupanya perkataan ini ditangkap oleh Hetty May. Dan 2 tahun kemudian Hetty May ini mengalami pneumonia, radang paru-paru yang waktu itu belum ada obatnya. Pendeta Russell dipanggil ke rumah untuk mendoakannya. Rupanya pendeta Russell waktu sampai ke rumah terlambat. Hetty May sudah meninggal. Waktu jenazahnya diangkat, ditemukan sebuah dompet kecil di pembaringan daripada Hetty May ini. Waktu dibuka ternyata isinya 70 sen. Belum sampai $1. Dan rupanya 70 sen itu adalah tabungan dari Hetty May. Untuk apa Hetty May nabung? Rupanya dia nabung untuk nanti disumbangkan bagi pembangunan kelas sekolah minggu yang lebih besar. Waduh, waktu pendeta Russell itu dikasih uang 70 sen itu dia sangat terharu. Hari Minggu waktu dia berkhotbah, dia menyampaikan kesaksian tentang Hetty May ini. 70 sen itu dikasih lihat sama jemaat. Dan jemaat mereka tergerak hari itu. Mereka kumpulkan uang untuk memulai pembangunan gereja. Sehingga akhirnya terbangunlah gereja tua tadi. Bukan hanya gereja, tapi juga sekolah Alkitab terbangun. Bukan hanya sekolah Alkitab, tapi juga mereka punya rumah sakit. Dan semuanya dimulai karena ada sebuah kebaikan kecil yang dilakukan oleh seorang anak kecil. Jangan meremehkan kebaikan-kebaikan kecil. Kalau kita melakukannya dengan cinta yang besar, maka akan berdampak besar. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana supaya hal-hal kecil bisa berdampak besar? Yang kedua, kita harus tetap konsisten melakukan hal-hal kecil. Konsisten itu artinya tetap tidak berubah-berubah, terus menerus. Jadi hal kecil itu harus terus kita lakukan. Doa harus terus kita lakukan. Ucapan syukur harus terus kita lakukan. Kebaikan kecil harus terus menerus kita lakukan. Kalau kita konsisten terus menerus melakukannya, maka nanti akan berdampak besar. Dalam Lukas pasal 18, Tuhan Yesus cerita tentang seorang hakim yang lalim. Yang tidak takut sama Tuhan, juga tidak takut sama manusia. Lalu ada seorang janda yang punya masalah hukum. Janda ini datang minta tolong sama hakim. Ditolong enggak? Enggak mau ditolong. Wong ini hakim sombong, enggak mau nolong janda. Tapi karena janda ini tiap hari datang sama hakim. Lama-lama hakimnya kewalahan juga. Akhirnya hakimnya bilang, udahlah kamu besok ke pengadilan. Saya menangkan perkaramu. Ditolong oleh hakim ini. Kenapa? Karena ini janda terus menerus datang. Konsisten datang minta tolong. Akhirnya kemudian ditolong oleh hakim itu. Nah, mengakhiri cerita ini, Tuhan Yesus ternyata mau berbicara tentang ketekunan dalam berdoa. Kalau doa itu harus terus menerus, doa itu harus tekun. Di dalam ayat 7, Tuhan Yesus berkata begini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jadi kalau kita doa nih, siang malam, terus menerus, konsisten,
tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Doa itu kan hal kecil. Kalau kita lakukan terus-menerus bisa berdampak besar. Saudara pernah dengar kesaksian dari Robby Sugara, almarhum aktor yang terkenal. Dia tinggalkan istrinya dengan 7 anaknya, hidup bersama selingkuhannya selama berapa tahun? 14 tahun. Apa yang istrinya lakukan ketika Robby Sugara selingkuh meninggalkan istri dan anak-anaknya? Apakah istrinya pulang lalu asah golok? Apakah istrinya menyewa pembunuh bayaran? Enggak. Apakah istrinya pergi ke apotek beli racun sianida? Juga tidak. Apa yang istrinya lakukan? Doa. Bersama dengan 7 anaknya. Mereka doa siang malam buat Robby Sugara. 14 tahun kemudian setelah didoakan, Robby Sugara bertobat kembali ke rumah. Bahkan sebelum meninggal jadi hamba Tuhan. Dahsyat. Ada di sini istri yang ditinggal suami? Ada di sini suami yang ditinggal istri? Ada? Doa, hal yang kecil tapi bisa berdampak besar. Katakan amin. Perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Kalau kita ingin terjadi perubahan besar dalam hidup kita, mulai dengan hal kecil secara konsisten. Kalau kita ingin keluarga kita mengalami perubahan dari keluarga yang tidak harmonis, dari keluarga yang sering kali ribut, selalu ada konflik, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang penuh dengan damai, ada shalom, menjadi keluarga yang relasinya akrab satu sama lain. Saya percaya semua kita ingin punya keluarga seperti itu ya. Mari kita mulai dengan hal kecil, kita konsisten melakukannya terus menerus. Mulai praktekkan 3 kata itu, tolong, terima kasih, maaf. Mulai jadi orang yang senang melayani pasangan, anak hormat sama orang tua. Ya. Kita konsisten melakukannya terus menerus, maka pasti akan terjadi perubahan yang besar. Kalau ingin terjadi perubahan besar di gereja ini, ayo konsisten, hal-hal kecil kita lakukan. Ya. Saya berdoa biar 5 tahun lagi saudara masih ada di gereja ini. Dan saudara akan melihat perubahan besar terjadi di gereja ini. Waktu gereja kami mengalami gonjang-ganjing, saudaraku, saya bilang kepada jemaat saya, kalau Anda tetap setia di sini, maka 5 tahun lagi Anda akan melihat gereja ini terjadi sesuatu yang besar. Dan orang-orang yang setia sejak tahun 2006 sampai hari ini, mereka melihat gereja kami mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kita harus bisa terlibat di dalam sejarah. Jangan jadi korban sejarah. Ketika saudara mulai melakukan hal kecil untuk gereja ini, saudara terlibat dalam sejarah gereja ini. Ketika gereja ini berdampak besar, menjadi gereja yang luar biasa, saudara terlibat dalam sejarah gereja ini. Walaupun mungkin apa yang saudara lakukan hanya hal yang kecil, tapi saudara terlibat dalam kemajuan sejarah ini. Jangan jadi korban sejarah, tapi jadi orang yang pelaku sejarah. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Air itu saudaraku lembut. Tetesan air itu ya kecil. Tapi coba lihat, kalau tetesan air itu terus menerus menetes di satu tempat, maka walaupun beton sekalipun, pasti akan jebol juga, betul tidak saudaraku? Hal kecil kalau terus menerus kita lakukan, satu hari nanti akan berdampak besar. Yang ketiga, bagaimana supaya hal kecil itu bisa berdampak besar? Kita harus mulai dengan langkah pertama. Di dalam ayatnya yang ke-31, Tuhan Yesus berkata begini, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya.
Biji sesawi itu baru bisa jadi pohon yang besar ketika ada first action. Apa first actionnya? Biji itu diambil lalu ditanam. Kalau biji itu tidak ditanam, maka biji itu tetap jadi biji yang kecil, tidak berdampak apa-apa. Tapi ketika biji itu ditanam, maka saudaraku dia jadi pohon yang besar. Jadi ada first action. Saudara-saudara kalau ingin berdampak besar dengan hal kecil yang sudah lakukan, harus ada first action. Apa itu aksi pertamamu? Yaitu first stepmu, langkah pertamamu itu. Apa itu langkah pertamamu? Yaitu mulai mengerjakannya, mulai mempraktekannya, mulai melakukannya. Saudara-saudara, apa yang saudara dengar khotbah hari ini ya, poin 1, poin 2 itu hanya akan jadi pengetahuan bagi saudara kalau saudara tidak segera mempraktekannya. Saudara hanya akan jadi orang yang, oh iya betul ya, oh iya saya ngerti sekarang, berarti harus setia pada perkara kecil. Oh iya saya ngerti sekarang, berarti saya harus konsisten melakukannya. Hanya akan jadi pengetahuan bagi saudara, tidak pernah akan bisa berdampak bagi orang lain kalau saudara tidak pernah melakukan hal kecil itu. Jadi harus mulai mempraktekannya, apa yang kita dengar. Katakan amin. Lao Tse, ini seorang filosof Tiongkok. Dia berkata begini, a journey of 1,000 miles starts with a single step. Perjalanan ribuan miles dimulai dengan langkah pertama. Saudara tidak pernah bisa menempuh jarak bermil-mil kalau saudara tidak mulai dengan langkah pertama. Ketika saudara mulai melangkah, maka langkah pertama saudara akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Saudara tidak pernah akan bisa berdampak, jadi berkat, membawa pengaruh kalau saudara tidak pernah memulai melakukan hal yang kecil itu. Tidak pernah memulai melakukan kebaikan yang kecil. Karena itu saya dorong saudara, mulailah melangkah. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan.